Halo guys, selamat datang lagi di channelku. Dan dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menyeting kamera secara manual untuk penggunaan merekam video. Ya, mungkin ada yang bilang kamera sekarang kan udah canggih, auto pun udah bisa bagus. Ya, memang benar seperti itu. Tapi dengan settingan secara manual akan membuat videomu terlihat lebih profesional. Mungkin video ini akan agak panjang, tapi di bawah di deskripsi sudah aku sertakan timestamp-nya sehingga kalian bisa langsung skip aja mau lihat yang bagian yang mana. Ada 4 hal yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, shutter speed, kemudian aperture, ISO, dan yang terakhir, white balance. Kita langsung aja ke shutter speed. Shutter speed merupakan berapa lama kamera kalian dalam menangkap cahaya. Biasanya dihitung dalam hitungan detik atau sepersekian detik. Tapi shutter speed juga ada kaitannya dengan motion blur. Coba kita lihat contoh ini. Kalau shutter speed kita 1/400, bagaimana gambarnya? Ya, ini 1/400. Bisa dilihat tanganku di sini. Gerakan tanganku terlihat aneh ya. Sedangkan kalau shutter speed kita terlalu lambat, di sini 1/15, kita malah akan mendapatkan motion blur yang berlebihan. Lihat, motion blurnya berlebihan, gambarnya jadi juga tidak terlihat natural. Oke, pertanyaannya, jadi berapakah shutter speed yang proper untuk menghasilkan gambar yang terlihat natural? Saat ini aku merekam dengan frame rate 24 fps. 24 fps. Standarnya, sederhananya kita harus mengalihkan 2 frame rate kita. Kalau kita merekam dengan 24 fps, berarti shutter speed kita harus 1/48. Tapi tidak semua kamera bisa begitu. Kameraku pun sendiri ini menggunakan 1/50 yang mendekati dari 1/48. Jadi kalau kita menggunakan shutter speed yang proper seperti sekarang ini, bisa dilihat hasilnya. Bayangan tanganku terlihat lebih natural, terlihat alami, sebagaimana mata kita melihat suatu objek yang bergerak. Itu untuk shutter speed. Kita langsung aja menuju ke aperture. Saat ini aku menggunakan aperture 1,4. Aperture itu ada yang 1,0, 1,2, 1,4, 2,8, 3,5, ataupun f4. Ditandai dengan F. Aperture ditandai dengan F. Jadi semakin kecil angkanya, 1,4 contohnya seperti saat ini. Semakin kecil angkanya berarti bukaan lensanya semakin lebar. Cahaya yang masuk juga semakin banyak. Selain itu, semakin lebar bukaannya, background kita akan lebih blurry, lebih blur. Kalau semakin tertutup, semakin kecil bukaannya, background kita akan lebih fokus, lebih tajam. Dan cahaya yang masuk pun akan semakin lebih sedikit. Tapi ada efek sampingnya. Kalau di siang hari seperti saat ini kita menggunakan aperture bukaan yang lebar dan shutter speed yang cuma 1/48 tadi itu, kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Overexposure guys. Berlebihan, cahaya yang masuk berlebihan. Yang kita butuhkan, alat ini yang baru saja aku lepas ini. Yang kita butuhkan adalah ND filter.
ND filter ibaratnya kacamata buat mata kita. Jadi karena di siang hari banyak cahaya, aku menggunakan aperture bukaan besar dan shutter speed yang lambat. Aku membutuhkan ND filter supaya untuk mengkompensasi cahaya yang masuk supaya tidak berlebihan. Kalau di ruangan, di indoor gampang ya, tanpa ND filter pun dengan bukaan yang lebar dan shutter speed yang proper tadi itu, kita tidak akan mendapatkan gambar yang overexpose. Kecuali kita menggunakan lampu yang sangat terang. Kemudian kita lanjut ke hal yang ketiga, ISO. ISO merupakan digital gain, jadi semakin besar nilai ISO-mu, akan semakin terang gambar yang kamu dapatkan. Tapi ada efek samping yang kita dapatkan. Semakin tinggi ISO, semakin besar nilai ISO, akan semakin noise juga gambar yang kita dapatkan. Ya, ini sekedar contoh aja ketika kita menggunakan ISO 6400. Pasti banyak noise, terutama di daerah yang gelap, seperti baju yang aku pakai saat ini. Kita akan bandingkan dengan ISO yang lebih rendah. Nah, kali ini dengan ruangan yang sama, pencahayaan yang sama, tetapi aku menggunakan ISO 1250, jauh lebih rendah dari yang tadi 6400. Bagaimana hasilnya menurut kalian? Jadi, mengapa saya tempatkan ISO ini cukup di salah satu bagian yang terakhir? Karena kalau kita sudah mendapatkan shutter speed yang proper, kita sudah menyeting shutter speed dengan proper, kita sudah menyeting aperture dengan proper, yang terakhir kita tinggal setting ISO-nya. Kalau outdoor siang hari begini, aku menyeting ISO dengan nilai 100 aja, nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau indoor mungkin bisa 400 atau 800, tergantung juga aperture yang kita gunakan, berapa nilainya. Jadi usahakan kita gunakan ISO seminim mungkin supaya gambar kita tidak noise ataupun jadi jelek, kurang jelas seperti cat air ataupun gambar krayon begitu. Dan yang terakhir, white balance. White balance ini merupakan salah satu bagian yang penting juga, karena kalau kita menggunakan white balance kita auto, akan ada pergeseran warna meskipun itu cuma sedikit, sehingga orang yang melihat, wow ini kok begini ya, warnanya sedikit, di scene ini sedikit kemerahan, di scene ini sedikit kebiruan, seperti itu. Makanya kita harus setting white balance kita secara manual. Kalau siang seperti ini, biasanya aku setting di white balance 5200, 5500 atau 5600 Kelvin. Kalau agak mendung bisa 6000 Kelvin. Kalau di indoor dengan lampu yang kuning itu biasanya aku setting 3000 atau 3200 Kelvin. Jadi tergantung suasana di sekitarmu, kamu akan menyeting berapa temperatur warnanya. Seperti itu. Kita coba meskipun ini siang, kita coba setting white balance kita di 10.000. Ini settingan white balance kita di 10.000. Semuanya terlihat jadi kuning sekali. Yang putih tidak terlihat putih lagi. Bagaimana kalau kita setting white balance kita di angka 3.000? Di angka 3.000 Kelvin terlihat seperti ini. Warnanya jadi kebiruan. Sekarang kita jadi tahu bagaimana pentingnya menyeting kamera khususnya untuk merekam video secara manual. Karena itu penting sekali supaya video kita terlihat profesional dan supaya kita juga mengeditnya lebih mudah. Di akhir kata, apakah kita selalu wajib untuk merekam video kita secara manual di setiap momen? Ya mungkin aku rasa juga tidak begitu. Akan ada momen-momen di mana kita cukup menggunakan auto daripada ribet-ribet menggunakan manual, seperti vlog yang berjalan-jalan gitu ribet. Atau kalau memang niat manual juga bisa manual. Inilah hal-hal yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, baik bagi yang sudah tahu ataupun bahkan belum tahu.
atau bahkan ada yang lupa mungkin. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian semuanya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.